warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Ibu Devi di sini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pewarisan sifat pada manusia. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu hereditas, maka sekarang kita khusus membahas mengenai hereditas pada manusia. Hereditas itu pewarisan sifat. Nah, jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama menjelaskan usaha mempelajari pola pewarisan sifat pada manusia, kemudian yang kedua menganalisis pola pewarisan sifat pada manusia, yang ketiga mengidentifikasi cacat, penyakit, kelainan dan pola pewarisannya pada manusia, dan yang terakhir untuk mengaplikasi perhitungan rasio terjadinya pewarisan sifat pada manusia. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas pada pola pewarisan sifat manusia. Itu terjadi kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian terkait pola pewarisan sifat atau hereditas pada manusia ini. Nah, beberapa kesulitan dalam menyelidiki sifat keturunan pada manusia itu, penyebabnya diantaranya yang pertama, jarang orang yang bersedia menjadi objek penelitian. Kan jarang gitu ya, ada manusia yang mau, maksudnya meskipun ibu juga nggak mau gitu kalau dijadikan sebagai bahan percobaan. Kita masih dalam keadaan hidup tapi kita dijadikan sebagai uji coba. Nah, kemudian yang kedua, umur atau daur hidup manusia panjang, jadi beda sama hewan gitu ya. Yang ketiga, jumlah keturunan manusia relatif sedikit, beda lagi sama tikus. Nah, kita sering menggunakan tikus dalam percobaan karena tikus itu sekali berkembang dia bisa beranak pinak dalam jumlah banyak. Beda halnya dengan manusia. Bahkan sekarang manusia juga, beberapa manusia cukup sulit dalam program anak seperti itu. Nah, makanya jadi sulit gitu dalam menyelidiki sifat keturunan pada manusia dengan menggunakan, sedangkan objek yang digunakan itu harus menggunakan manusia. Nah, yang keempat itu tidak dapat melalui percobaan karena norma tidak membenarkan. Jadi yang namanya kita ingin menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru, kita kan harus melewati uji coba seperti itu. Sedangkan jika kita menggunakan manusia itu tidak boleh melalui uji coba. Ya gimana namanya uji coba itu lebih dari satu. Kalau kita menguji coba manusia lebih dari satu itu kan nggak manusiawi, melanggar norma-norma yang ada. Nah, selanjutnya kondisi lingkungan tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Nah, jadi kondisi lingkungan yang terlalu luas seperti ini di muka bumi, lingkungan yang kita tinggali itu nggak bisa dikontrol sama peneliti. Beda lagi dengan kondisi lingkungan hewan atau tumbuhan yang masih bisa dikontrol oleh manusia. Dan yang keenam, peneliti mengalami kesulitan dalam meneliti dan mengontrol karakter yang berkaitan dengan kemauan. Nah, jadi seumpamanya si peneliti itu pengennya manusia yang diteliti itu pakai manusia yang rambutnya keriting, kulitnya hitam. Sedangkan itu nggak semua bisa dikontrol kayak gitu. Akan tetapi masih ada cara umum yang bisa digunakan dalam mempelajari genetika pada manusia. Nah, diantaranya yang pertama menggunakan pedigree atau peta silsilah, yaitu catatan sifat menurun dari generasi ke generasi secara beruntun. Jadi ada peta silsilah. Mungkin kalau dari kalian ada yang memiliki peta silsilah keluarga, ketika reuni keluarga biasanya itu ada gitu ya. Jadi kayak dari nenek kalian, kakek kalian, kemudian terus dipetakan, dibuat peta konsep seperti itu namanya peta silsilah keluarga. Nanti ada ya contoh gambarnya. Kemudian yang kedua, meneliti genetika pada hewan yang memiliki sifat atau karakter mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Jadi gennya ya yang diteliti, bukan sifat, maksudnya bukan sifat ataupun perwatakan yang dimiliki hewan yang sama dengan manusia, tapi ini yang diteliti itu gennya. Jadi ada beberapa gen hewan yang memiliki sifat yang sama seperti atau karakter gennya itu sama seperti gen yang dimiliki oleh manusia. Nah,
seperti pada monyet atau tikus seperti itu, sehingga hewan-hewan tersebutlah yang digunakan dalam percobaan. Dan yang ketiga, mempelajari penurunan sifat pada anak kembar seperti itu. Nah, pada gambar tersebut itu merupakan gambar dari peta silsilah atau pedigree yang bisa digunakan untuk mempelajari tentang penurunan sifat pada manusia. Nah, di situ kan ada kayak normal. Normal itu digambarkan dengan logo itu lingkaran berwarna krem. Kemudian kalau ini peta silsilahnya pada penurunan sifat penyakit hemofilia ya di sini. Nah, kemudian itu ada female tuh perempuan, kemudian ada laki-laki yang kotak, terus yang lingkaran tuh yang perempuan. Kemudian kalau warnanya itu setengah-setengah berarti dia itu memiliki sifat pembawa, jadi pembawa dari induknya seperti itu, sehingga nanti bisa didapatkan peta mengenai penurunan penyakit atau kelainan-kelainan yang dimiliki oleh nenek moyang kita atau petua-petua kita sebelumnya seperti itu. Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai dua dulu ya, yaitu tentang jenis kelamin dan cacat bawaan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas mengenai jenis kelamin dan cacat bawaan. Yang pertama, jenis kelamin. Pada saat pembelahan meiosis, seorang pria akan menghasilkan dua macam sel gamet, yaitu sperma X dan sperma Y. Nah, adapun wanita, sedangkan wanita itu hanya akan menghasilkan satu macam sel gamet genosom X saja. Nah, itu yang membedakan sel gamet antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka dari itu, jenis kelamin pada anak keturunan itu biasanya lebih ditentukan oleh pihak laki-laki. Nah, sedangkan untuk besar persentasenya itu kemungkinan lahirnya anak laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu 50% seperti itu. Jadi ketika suami istri itu ketika seorang suami istri hendak memiliki keturunan, nah gen yang lebih mempengaruhi pada jenis kelamin anak yang akan dilahirkan nantinya itu lebih didominasi oleh laki-laki. Karena apa ya tadi itu? Karena pada laki-laki itu memiliki sel gamet X dan Y, sedangkan pada perempuan hanya memiliki sel gamet X saja, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada perhitungan menggunakan persilangan seperti itu, menggunakan hukum Mendel. Nah, jika suatu sperma yang mengandung kromosom X membuahi sel telur, maka zigot akan memiliki kromosom X besar. Maksudnya, jadi nanti hasil si janinnya itu akan memiliki kromosom homozigot X dan berkembang menjadi individu perempuan. Jadi kalau perempuan itu kromosomnya itu kan X, sedangkan kalau laki-laki XY. Nah, jadi kalau nanti hasil perkawinannya itu homozigot X, berarti hasilnya perempuan. Nah, kalau XY berarti laki-laki. Nah, jika suatu sel sperma yang mengandung kromosom Y membuahi sel telur, maka zigot yang terbentuk setelah fertilisasi memiliki kromosom XY dan berjenis kelamin laki-laki. Gimana kok bisa gitu, Bu? Nah, ini lebih jelasnya. Kita masuk ke persilangannya. Nah, di sini dalam penentuan jenis kelamin, menikahlah seorang ayah dengan ibu. Ayah memiliki parentalnya ini memiliki alel XY, sedangkan ibu XX. Kemudian gametnya apa? Kalau pada ayah gametnya X sama Y, kalau pada ibu hanya X saja. Kemudian disilangkan. Nah, nanti hasilnya pasti XX sama XY, perbandingannya sama 50%. Jadi kalau nanti hasilnya itu pada keturunannya X homozigot, berarti nanti dia akan menghasilkan keturunan seorang anak perempuan. Sedangkan nanti jika menghasilkan hasil persilangannya menghasilkan XY pada gametnya, berarti hasil keturunannya nanti anaknya laki-laki, seperti itu. Karena apa? Karena
peran kromosom X itu membawa gen-gen yang menentukan sifat wanita. Sedangkan peran kromosom Y itu membawa gen-gen untuk sifat laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai cacat bawaan. Nah, cacat bawaan itu adalah sifat-sifat abnormalitas pada manusia yang tidak menimbulkan penyakit. Nah, jadi cacat bawaan itu nggak menimbulkan penyakit, tapi sifat yang di luar normalnya manusia seperti itu. Nah, cacat bawaan pada manusia ini dapat dikendalikan oleh gen yang bersifat dominan maupun resesif, tergantung dari jenis gen yang ada di cacat bawaannya itu. Kemudian cacat bawaan pada manusia itu biasanya dapat berupa albino, kemudian polidaktili, botak, brakidaktili, dan sindaktili. Jadi kalau ada orang-orang botak itu sebenarnya cacat bawaan, dan itu bukan nggak menimbulkan penyakit seperti itu. Kita bahas pada cacat bawaan yang pertama, yaitu albino. Nah, albino itu yang kalau seluruh tubuhnya, seluruh permukaan tubuhnya itu berwarna putih, termasuk rambut-rambut yang tumbuh di tubuhnya itu, bulu mata, alis, rambut, kemudian rambut-rambut lain yang ada di permukaan kulit seperti itu semuanya berwarna putih, dan termasuk kulitnya berwarna putih semua. Nah, itu namanya albino. Nah, kelainan ini terjadi karena tubuh seseorang tidak mempunyai gen yang mampu membentuk enzim untuk mengubah tirosin menjadi pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu adalah pigmen yang pembentuk warna pada kulit, ya. Nah, albino ini gennya itu bersifat resesif, jadi A kecil kan albino. Makanya kita menggunakan gennya itu A kecil. Nah, seorang anak albino dapat lahir dari pasangan orang tua yang keduanya normal, bergenotip heterozigot, atau dari pasangan orang tua dengan salah satunya penderita albino. Sedangkan yang lainnya normal bergenotip heterozigot. Nah, jadi kalau kalian menemui tetangga kalian atau siapapun yang ada di lingkungan kalian yang menderita albino, itu dilihat. Kalau salah satu dari kedua orang tuanya itu ada yang menderita albino, kemungkinan besar keturunan anaknya nanti juga akan ada yang menurun sifat dengan memiliki cacat bawaan, yaitu albino itu. Nah, kalau keduanya itu normal tapi normalnya carrier, itu juga bisa gitu. Kemudian, nah di sini lebih jelasnya lagi itu. Jadi seorang albino itu yang seperti itu, yang seluruh tubuhnya itu putih. Ada lagi penyakit yang terdapat bercak-bercak putih di tubuhnya yang tidak merata. Itu bukan albino, beda lagi, itu penyakit kalau yang itu. Kalau albino ini lebih ke cacat bawaan pada manusia. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Di sini ada parentalnya, yaitu A besar A kecil, dia normal, nikah dengan sesama normal A besar A kecil, tapi namanya heterozigot. Nah, A besar A kecil gametnya. Kemudian keturunannya gimana? Silakan. Hasilnya 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil. Nah, tadi itu kan albino itu ditentukan oleh gen resesif. Gen resesifnya berarti A kecil. Nah, di sini ada 1 A besar dan 1 A kecil, 2 A besar A kecil. Jadi kalau A besar A kecil itu bukan albino atau carrier, tapi dia membawa sifat dari cacat albino itu. Dia membawa sifat, cuma sifatnya itu nggak muncul. Nah, dia muncul ketika nanti dia bertemu dengan sesama gen resesifnya dan menghasilkan gen yang resesif, yaitu A kecil. Nah, jika orang normal heterozigot nikah dengan orang normal heterozigot, maka kemungkinan besarnya 25% dia akan menghasilkan keturunan yang bukan albino, 50%-nya bukan albino, dan 25%-nya albino. Jadi kalau dibandingkan, kalau dibuat perbandingan ya, itu yang bukan albino itu 3:1 yang albino. Jadi 75%-nya itu keturunannya nanti itu bukan albino, dan 25%-nya itu albino, seperti itu.
Nah, selanjutnya cacat bawaan botak. Jadi botak itu merupakan salah satu cacat bawaan. Nah, botak ini merupakan ekspresi gen penyebab botak dibatasi oleh jenis kelamin. Jadi dalam pengekspresian gen botak itu dibatasi oleh jenis kelamin. Kebotakan ini ditentukan oleh gen B besar dan gen B kecil untuk kepala berambut normal. Nah, jadi kalau botak itu gennya itu dominan B besar. Sedangkan untuk kalau normal itu B kecil. Nah, beda ya sama albino tadi. Kalau albino tadi ditentukan oleh gen resesif. Nah, orang yang bergenotip B besar baik perempuan maupun laki-laki akan mengalami kebotakan. Genotip B besar B kecil pada laki-laki mengakibatkan kebotakan. Nah, tetapi beda dengan perempuan. Tetapi tidak untuk perempuan. Kalau ada gen B besar B kecil pada perempuan, dia tidak botak. Yang botak hanya laki-laki saja kalau memiliki gen B besar B kecil. Kenapa demikian? Nah, karena perempuan itu mampu menghasilkan hormon estrogen, yang mana hormon tersebut mampu menghalangi atau mencegah kebotakan pada si perempuan, beda dengan laki-laki. Seperti itu. Nah, di sini pasangan suami istri bergenotip botak heterozigot. Berarti kalau heterozigot itu B besar B kecil. Kemungkinan jadi pasangan suami istri itu memiliki genotip botak heterozigot. Menikahlah sesamanya. Mereka normal tapi botak memiliki memiliki gen botak bawaan. Nah, kemungkinan fenotip keturunannya itu adalah jika keduanya menikah, itu kemungkinan fenotipnya keturunannya itu seperti ini. Parentalnya apa? Botak heterozigot, berarti B besar B kecil atau normal. Nah, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, menikah. Gametnya apa? B besar B kecil. Nah, keturunannya apa hasil disilangkan gametnya itu tadi? Hasilnya 1 B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Nah, sedangkan gen botak itu tadi apa? Gen botak itu diwakilkan dengan gen yang bersifat dominan. Jadi kalau 1 B besar itu berarti dia botak. Kalau B besar B kecil pada pria dia botak, sedangkan pada wanita dia normal. Kemudian jika B kecil dia normal. Nah, jadi perbandingan keturunannya itu 25% botak baik pada pria maupun wanita, kemudian 50% pada pria itu botak, sedangkan pada wanita itu normal, dan 25% kemungkinan normal pada pria dan wanita. Jadi seperti itu nanti hasil keturunannya apabila seorang pria dan wanita menikah, yang mana mereka keduanya memiliki gen botak heterozigot. Sebelum kita beranjak ke cacat bawaan yang selanjutnya, tadi kita kan sudah membahas mengenai albino dan botak. Jadi kalau nggak pengen botak gimana, Bu? Nah, makanya hindarilah, kalau di Jawa itu kan kita biasa seperti jika kita ingin menikah, kita harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Nah, nasihat yang diberikan oleh orang tua itu tidak salah. Karena apa? Jika kita kaji secara biologis, maka jika kita tidak memperhatikan bagaimana peta silsilah keluarganya, keturunannya, maka ya jika salah satu anggota keluarganya ada yang memiliki cacat bawaan, kemudian nanti ada salah satu anaknya itu memiliki cacat bawaan yang bersifat heterozigot atau carrier. Nah, itu nanti ketika menikah, kemungkinan besar jika sang perempuan dan laki-laki itu memiliki cacat bawaan atau memiliki kecacatan, kemungkinan besar keturunannya maka juga akan mengalami kecacatan. Nah, seperti itu kan jadinya tidak memperbaiki keturunan kan. Jadi hal tersebut juga perlu diperhatikan. Jadi kita belajar bagaimana cara mencegah timbulnya cacat bawaan pada keturunan kita setelah menikah. Seperti itu. Jadi fungsi kita mempelajari hukum pewarisan sifat pada manusia itu ya untuk seperti ini, ketika kita nanti menikah dan bagaimana keturunan kita, seperti itu. Kita lanjut ya pada cacat bawaan yang selanjutnya, yaitu polidaktili. Nah, apa sih polidaktili itu? Jadi
polidaktili itu adalah kelainan pada manusia yang ditandai dengan pertambahan jumlah jari tangan atau kaki yang lebih dari jumlah normalnya. Nah, jadi beberapa kasus mungkin jarang ya kalian temui, tapi kalau kalian menemui ada yang cacat, yaitu kita kan normalnya memiliki 10 jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Nah, tapi pada penderita polidaktili ini dia memiliki kelainan, memiliki cacatan, bisa di sini nanti tumbuh jari, jadi jari tangan kanannya itu bisa berjumlah 8, 9 atau 6, itu sudah masuk ke, itu namanya cacat bawaan, yaitu polidaktili seperti itu. Nanti ada gambarnya biar lebih jelasnya ya. Soalnya nanti ada perbedaan antara polidaktili, brakidaktili, sama sindaktili seperti itu. Nah, gen pembawa pada sifat cacat bawaan polidaktili itu bersifat dominan, yaitu P besar dengan alelnya P kecil untuk normal. Jadi kalau P kecil dia nanti normal, kalau P besar dia berarti menderita polidaktili. Karena apa? Karena sifat polidaktili ini gennya itu bersifat dominan seperti itu. Dengan demikian, jika individu yang bergenotip P besar dan P besar kecil, maka dia akan menderita polidaktili. Sedangkan individu bergenotip P kecil, nah dia itu normal seperti itu. Jadi perhitungannya itu sama seperti yang tadi ya, pada albino, kemudian pada cara menyilangkannya. Maksud saya tuh cara menyilangkannya sama seperti pada sama seperti pada botak dan albino. Seperti itu untuk melihat. Jadi kalau nanti pada hasil persilangan antara kedua parentalnya itu keturunannya ada yang menghasilkan P besar atau P besar P kecil, berarti dia akan menderita polidaktili. Kalau hasil keturunannya itu P kecil pada fenotipnya, berarti dia normal seperti itu. Nah, seorang pria polidaktili homozigot, berarti kalau homozigot P besar menikah dengan seorang wanita normal. Nah, normal berarti P kecil. Maka fenotip keturunannya adalah di sini parentalnya P besar, kemudian disilangkan dengan P kecil. Gametnya apa? P besar dan P kecil. Maka keturunan hasil pernikahannya yaitu P besar P kecil. Tadi apa kalau P besar P kecil? Kalau P besar P kecil berarti dia menderita polidaktili. Karena apa? Karena sifat polidaktili itu dipengaruhi oleh gen dominan seperti itu. Maka hasilnya fenotip semua anaknya akan bersifat polidaktili 100%. Nah, itu gambar dari polidaktili seperti itu. Itu kan jadinya lebih dari yang normalnya manusia seperti itu. Cacat bawaan yang selanjutnya yaitu brakidaktili. Nah, apa sih brakidaktili itu? Jadi brakidaktili itu merupakan kelainan pada manusia, yaitu jari-jari tangannya itu jari tangan maupun kaki itu memendek akibat ruas jarinya pendek. Jadi jari normalnya, jari tangan normalnya manusia seperti ini. Nah, itu nanti dia lebih memendek, ukurannya lebih pendek, mungkin seperti ini, seperti itu. Nah, lebih jelasnya pada gambar itu sudah ada ya di gambar. Nah, itu contoh dari brakidaktili, penampakan dari cacat bawaan brakidaktili. Dan cacat ini, kelainan ini itu menurun sifatnya. Pewarisan cacat ini itu dikendalikan oleh gen yang bersifat dominan, brakidaktili. Jadi gen dominannya itu B besar yang bersifat letal. Nah, bahaya untuk brakidaktili ini tuh bahaya karena dia bisa menyebabkan kematian saat embrio. Dengan demikian, jika individu dalam keadaan B besar, kan cacat ini kan dikendalikan oleh gen dominan. Kalau hasil keturunannya B besar, maka dia akan bersifat letal dan menyebabkan kematian saat embrio. Jadi waktu di kandungan akan mengalami keguguran pada penderita brakidaktili ini. Kemudian B besar B kecil, kalau gen dari keturunannya itu nanti B besar B kecil, maka dia akan hasil keturunannya saat lahir dia akan menderita brakidaktili karier. Karier itu
memiliki sifat bawaan, B besar B kecil. Nah, jadi kalau nanti ketika menikah dengan B besar B kecil menghasilkan keturunan B kecil B kecil, maka hasil keturunannya normal. Tapi kalau B besar nanti letal lagi seperti itu. Dan dia akan normal hanya ketika keturunannya memiliki gen yang resesif, yaitu B kecil B kecil, baru dia bisa normal seperti itu. Jadi untuk brachydactyly ini tuh benar-benar bahaya ya, karena dia bisa menyebabkan kematian saat masih dalam kandungan, saat masih embrio. Dia gagal berkembang dan menyebabkan kematian atau letal itu tadi. Cacat bawaan yang terakhir yaitu sindactyly. Tadi kan udah ya, brachydactyly, polydactyly. Ini yang terakhir sindactyly, masih sama terkait kelainan atau cacat pada ruas-ruas jari tangan dan jari kaki. Nah, kalau sindactyly itu merupakan cacat yang menyebabkan jari-jari tangan ataupun kaki itu ada yang saling berlekatan satu sama lain. Jadi dempet gini, berlekatan gitu. Nah, itu kelainan, itu cacatnya itu bersifat bawaan. Nah, gen yang menyebabkan cacat ini itu bersifat dominan. Sindactyly, S besar bersifat dominan. Itu mengakibatkan sindactyly. Nah, dengan demikian, jika individu dalam keadaan kalau nanti dinikahkan ya, kedua parentalnya dinikahkan, hasil keturunannya ditemui ada S besarnya, berarti nanti keturunannya itu, anaknya itu akan menderita sindactyly. Jadi seperti di gambar itu loh, jadi jarinya itu bisa dempet, gabung, berlekatan seperti itu, melekat. Nah, kalau nanti anaknya itu memiliki gen S besar S kecil, dia nanti normal, tapi dia memiliki gen bawaan, gen pembawa. Normalnya itu normal carrier. Jadi masih ada kemungkinan ketika dia menikah dengan seseorang itu masih bisa menurunkan si gen sindactyly ini. Jadi nanti anaknya masih memiliki kemungkinan untuk memiliki cacat sindactyly. Sedangkan untuk S kecil kalau anaknya nanti hasil pernikahannya itu S kecil atau resesif, maka dia bersifat normal, anaknya itu normal seperti itu. Nah, itu tadi apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai pewarisan sifat pada manusia, tapi di sini yang kita bahas yaitu tentang jenis kelamin dan cacat bawaan seperti itu. Nah, khusus untuk yang cacat bawaan ini kita perlu perhatikan, tadi kan ada yang ditentukan oleh gen dominan, ada yang ditentukan oleh gen resesif. Maka dari itu, fungsi kita belajar pewarisan sifat pada manusia ini ketika nanti kita menikah, kita menentukan pasangan kita. Untuk apa? Untuk agar kita bisa memperbaiki keturunan kita, anak-anak kita seperti itu. Makanya perlu diperhatikan, dan ilmu dan fungsi kita mempelajari hereditas pada manusia ini agar kita itu tahu, kan kadang ada, kok tiba-tiba saya menderita diabetes ya, kok saya botak ya, sedangkan kedua orang tua saya tidak ada yang botak. Nah, ternyata setelah dianalisis berdasarkan peta silsilah, kita lihat, oh ternyata dulu kakek saya itu botak. Nah, sehingga salah satu orang tua saya itu ada yang membawa gen botak atau dia normal carrier, sehingga ketika menikah dengan orang tua saya, salah satu orang tua saya, ibarat kata ada ibu saya yang membawa itu gen botak, kemudian ayah saya itu normal, kemudian menikah. Nah, ternyata setelah menikah muncullah kembali itu si gen botak seperti itu. Kemudian mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan terkait pewarisan sifat pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya, masih tentang materi pelajaran biologi kelas 12. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan ini, sedikit yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.